Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya yang setelah mengetahui kemampuan masing-masing dari kedua belah pihak, singkat cerita, mereka pun memutuskan untuk saling mundur. Namun di saat tim Tangsan mengatur ulang taktik dan dia sendiri yang akan turun tangan, Gong Wei sama sekali tidak mengubah jalan permainannya. Nah, apakah Gong Wei terlalu meremehkan Tangsan atau dia memang punya trik lain? Maka dari itu, mending kita masuk ke alurnya. Pertarungan dilanjutkan dengan Huo Yuhao yang maju menggantikan posisi Dong Lei di jalan tengah. Dia membuat klon pada dirinya menjadi 6 orang yang setiap klon mempunyai aura yang sama dengan tubuh aslinya. Tak lama, setiap klon pun mulai bergerak secara memisah. Dan lagi, sebagai dewa pendukung, Yinzu dengan cepat menyadari akan pergerakan Yuhao yang maju dengan menggunakan 6 klon. San Lei Xiang bertanya apakah ada metode untuk menemukan dewa emosi tersebut secara akurat. Gong Wei menjawab bahwa mereka secepatnya harus mengalahkan Yuhao karena walau bagaimanapun juga dia adalah dewa yang paling merepotkan di antara tim Tangsan lainnya. Jika saja tidak ada deteksi Yuhao, maka mana mungkin Wei Qing bisa membantu dari jarak jauh. Gong Wei pun menyuruh Yinzu untuk mengganggu komunikasi mereka dengan gukinnya, dan dengan sekali jentikan Raja Dewa tersebut, seketika kekuatan spiritual Yuhao agak terganggu yang bahkan dia sulit menghubungi rekannya. Tak hanya itu, kemampuan ini juga bisa menambah buff pada rekannya, membuat pergerakan dan kekuatan pada tim Gong Wei menjadi lebih cepat. Sadar kalau tim Tangsan telah mengubah taktik, Yinzu menyuruh Hailong dan Ahdai maju di jalur kiri. Dia pun memperingati kalau kedua Raja Dewa tersebut harus berhati-hati karena di jalur tersebut terdapat 2 Raja Dewa, yaitu Jidong dan Leiyan. Selain itu, ada satu dewa kelas 1 yang bergerak secara sendirian. Sementara Hailong dan Ahdai mulai mencari keberadaan dewa kelas 1 yang bergerak sendirian, terlihat Wei Qing yang kehilangan dukungan Yuhao. Dia kesulitan mengetahui posisi lawannya, dan ya, tepat ketika Wei Qing kesulitan itulah muncul Hailong yang sedikit pun tidak berbalas kasihan. Menggunakan teknik guntur menghancurkan dunia, Hailong berniat memukul Wei Qing sekuat tenaga. Namun beruntung, Wei Qing bisa dengan cepat menghindari pukulan tersebut yang membuat sebagian hutan di sini menjadi rusak karena terkena ledakan Hailong. Namun baru saja menarik nafas lega karena berhasil menghindar, tiba-tiba muncul Ahdai dengan artefak supernya bernama Pedang Hades, yang setelah melihat Ahdai melaju dengan kecepatan tinggi, Wei Qing buru-buru membuat formasi pertahanan. Namun sayang, dalam satu hunusan, seketika pertahanan Wei Qing bisa hancur dalam sekejap. Tepat ketika Wei Qing terpojok itulah Tiba-tiba muncul serangan elemen es yang membuat kedua Raja Dewa tersebut kebingungan. Sejak kapan Wei Qing memiliki elemen es? Dan ya, ternyata itu adalah bantuan dari Yuhao yang mengeluarkan Dewi Salju. Meskipun bagian roh dewa emosi tersebut hanya setara dengan dewa kelas 3, namun setidaknya cukup membuat Hailong dan Ahdai kewalahan. Tak mau membuang waktu lebih lama, kedua Raja Dewa tersebut pun mengabaikan Dewi Salju dengan melaju menggunakan kecepatan tinggi, yang setelah berhasil melewati serangan Dewi Salju, mereka langsung berhadapan dan berniat mengakhiri pertarungan. Namun lagi-lagi Wei Qing membalasnya dengan senyum tipis seolah inilah yang ia inginkan. Dan benar saja, tepat ketika pedang Hades dan tongkat Hailong semakin dekat itulah muncul serangan cahaya laser yang langsung bikin Hailong babak belur.
melihat rekannya terluka, Ahdai buru-buru ingin menyelamatkan dengan terbang ke arahnya. Namun tentu saja tidak semudah itu. Menggunakan palu raksasa yang menjadi ciri khasnya, Wei King langsung memukul Ahdai dengan sekuat tenaga. Bersamaan dengan terpojoknya Ahdai, terlihat Hai Long yang berhasil selamat dari serangan laser dengan menghabiskan banyak kekuatan. Sialnya, baru saja merasa sudah aman, muncul serangan laser yang kedua kalinya, dan kali ini serangan laser tersebut bisa berbelok kemanapun musuh berada, sehingga sekeras apapun Hai Long menghindar, maka ia akan terus diikuti. Masih melakukan kesalahan yang sama, Ahdai yang melihat rekannya kewalahan, dia nampak berusaha ingin pergi seolah hendak menolong, sehingga jangan salahkan Wei King jika Raja Dewa tersebut jadi Ahdai geprek untuk yang kedua kalinya. Ahdai berhasil selamat karena sempat menahan serangan Wei King dengan tangannya, yang setelah kedua Raja Dewa tersebut sudah saling mendekat, mereka memutuskan untuk kembali ke penanda. Terlebih lagi Hai Long sudah banyak kehilangan energi dewa. Selain itu, mereka juga bisa merasakan akan dahsyatnya serangan laser yang di atas sana. Tepat ketika kedua Raja Dewa tersebut pergi, scene berpindah dengan diperlihatkan Huo Yuhao yang mengendalikan serangan laser tadi. Ternyata ini adalah bagian dari rencananya dengan mengaktifkan alat jiwa. Yuhao sengaja menunggu momen yang tepat untuk melepaskan tembakan, sehingga setelah melihat rekannya hampir kalah, barulah dewa emosi tersebut bertindak. Dijelaskan kalau alat jiwa yang digunakan Yuhao kali ini adalah alat terbaiknya saat masih di benua Doluo. Bahkan Kaisar Ditian yang merupakan monster roh terkuat pun dikalahkan oleh alat ini, dan setelah naik ke alam dewa, alat tersebut bisa menyerap energi dewa yang terkandung di sekitarnya, dan ketika terisi penuh maka akan cukup membahayakan nyawa Raja Dewa. Sesampainya Hai Long dan Ahdai ke tempat penanda, mereka pun berdiskusi sembari mengatur taktik lagi, yang meskipun kedua Raja Dewa tersebut mengalami kerugian besar, namun setidaknya mereka telah berhasil menemukan kartu as dari pihak lawan. Sementara di sisi lain, diperlihatkan Tang San dan Rong Nianbing yang telah bertukar posisi. Tang San bergegas menuju di jalur kiri, sedangkan Xiao Bing beristirahat di markas dekat penanda. Di saat yang bersamaan, Zhou Wei King yang telah berhasil mempertahankan posisinya di jalur kanan, dibantu dengan Jidong dan Lei Yan yang sudah siap melakukan serangan balik. Mengetahui bahwa Tang San bergerak sendirian di jalur kiri, Yin Zhu berencana akan melakukan terobosan dengan mengalahkan Tang San secepat mungkin. Sementara di tim Tang San akan melakukan terobosan di jalur kanan dengan mengirim 3 dewa sekaligus. Saat ini, Tang San mengaktifkan teknik yang biasa ia gunakan saat masih berada di benua Doluo bernama teknik medan biru perak. Tang San memejamkan matanya lalu melepaskan kekuatan. Sebuah cahaya kebiruan muncul di sisinya disusul dengan tumbuhan yang mematuhi kaisar biru perak tersebut. Sendirian di area kiri, Tang San nampak sangat yakin akan memenangkan pertarungan. Bukan hanya para dewa dari alam dewa Doluo yang ia pikirkan, dia memikirkan akan keberadaan anaknya di alam bawah. Dan jika dirinya memenangkan pertarungan, maka bukan hanya keberadaan Tang Wulid yang bisa ia temui, Tang Hao dan Ah Yin pun juga akan secepatnya berkumpul bersamanya. Tak lama setelah melepaskan medan biru perak, Tang San merasakan keberadaan aura Raja Dewa yang mengikuti pergerakannya. Dia pun spontan berkata jika sudah datang, untuk apa bersembunyi? Dan ya, ternyata itu adalah Lei Xiang yang selama ini sudah sangat geram dengan sifat Tang San. Bukan apa-apa, baru pertama kali bertemu Tang San langsung menantang 6 Raja Dewa. Untuk itu, Lei Xiang ingin membuktikan apakah kemampuan Tang San sesuai dengan kesombongannya. Tepat ketika Lei Xiang berkata demikian,
Tiba-tiba muncul serangan diam-diam dari arah belakang. Sadar akan hal itu, Tang San melakukan pergerakan lincah dengan langsung menahan artefak tersebut, membuat Tian Hen yang melihatnya sontak dirinya terherman-herman sembari menggelengkan kepala. Bisa-bisanya Tang San menahan artefak lawan lalu mengambilnya pula. Merasa diremehkan, Lei Xiang mempercepat pergerakan dengan sudah siap memukul. Namun dengan mudah Tang San menghindar menggunakan teknik langkah bayangan hantu. Tak berselang lama, Tang San mengambil senjata yang sebelumnya sempat digunakan Lei Xiang. Menggunakan teknik cakar penangkap naga, Tang San melempar balikkan senjata tersebut ke arah Lei Xiang. Beruntung, artefak super yang digunakan Lei Xiang adalah jenis armor. Dirasa dewa gila tersebut tak bakalan bisa menghadapi Tang San. Tian Hen akhirnya membantu dengan menggunakan teknik penjara bintang untuk membatasi pergerakan Tang San. Dan ya, sebuah retakan kehampaan muncul di sekitaran Tang San yang membuat dirinya tak bisa bergerak. Di saat yang bersamaan, Lei Xiang lagi-lagi melesat dengan cepat menggunakan pukulannya, disusul dengan Tian Hen yang langsung memperburuk keadaan dengan teknik pedang dimensinya. Di sela-sela kegentingan itulah Tang San merespon dengan teknik mata ungu iblisnya yang langsung mengganggu kesadaran mereka. Entah bercanda atau tidak, selayaknya bertarung saat masih di benua Doluo, Tang San melilit Lei Xiang dengan rumput biru peraknya. Saat Tian Hen menghunuskan pedang dimensi, Tang San dengan mudah menghindar dan sempat menyerang balik menggunakan teknik Sky Hammer sehingga memicu ledakan yang luar biasa. Bersamaan dengan terpojoknya akan kedua raja dewa tersebut, Tang San akhirnya berubah menjadi dewa Asura. Aura dewa lautnya seketika menghilang dan diganti dengan domain membunuh yang sangat mengerikan, membuat kedua raja dewa tersebut yang melihatnya seketika wajah mereka dipenuhi akan rasa heran. Kenapa aura Tang San bisa sekuat ini? Kenapa artefak super Tang San terlihat lebih mengerikan kebanding dengan trisula emas yang sering dibawanya? Tanpa berpikir panjang, Tang San langsung berniat akan mengalahkan Tian Hen dan Lei Xiang secepat mungkin. Menggunakan teknik mematikan bernama tebasan Shura, Tang San mengarahkan pedang tersebut ke arah Tian Hen terlebih dahulu, membuat dirinya tak bisa berbuat apa-apa. Area di sekitarnya pun juga berubah menjadi merah akibat terkena niat membunuh Tang San. Namun di sela-sela kekalahan itulah muncul Gong Wei yang langsung menahan dengan artefak supernya. Dirasa akan kerepotan melawan tiga raja dewa dengan hanya seorang diri, Tang San memutuskan untuk mundur sejenak. Melihat Tang San yang kabur dari pertempuran, tentu saja Lei Xiang mencacinya dengan sebutan pengecut. Namun Gong Wei mengingatkan agar Lei Xiang tidak meremehkan musuh karena bisa saja kabur adalah bagian dari taktik Tang San. Saat ini Yinzu telah menyadari akan taktik Tang San yang menerobos ke area kanan. Namun tenang saja, karena Gong Wei telah mempersiapkan semua ini dengan turunnya Hailong dan Ahdai. Untuk itu mereka harus manfaatin akan ketiadaan Tang San dengan terus menerobos ke area kiri. Bagaimana teman-teman? Seru tidak? Durasinya kurangkah? Ya mau gimana lagi? Ini batasan kemampuan saya. Jumat insya Allah upload lagi. Saya Warun pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Suara mobil tak berhenti-henti.